Mobile komputer. Sini saya akan menjelaskan apa itu mobile computing. Mobile computing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi pada piranti berukuran kecil, portable dan wireless serta mendukung komunikasi. Mobile computing teknologi yang memungkinkan pengiriman data melalui komputer tanpa harus terhubung dengan jaringan fisik tetap yang termasuk mobile computing, laptop dengan wireless LAN, mobile phone, wearable computer, personal assistant atau PDA dengan Bluetooth atau IRDA. Itu komputer yang ditanamkan embedded di dalam sebuah peralatan yang dapat digunakan oleh manusia. Extreme personalization, ponsel, dompet, dan kunci motor, tempat penyimpanan segala informasi pribadi, pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun, memungkinkan kita untuk bekerja, belanja, atau bermain tanpa batasan waktu dan tempat asal terhubung. Mobilitas tinggi tanpa kerumunan kabel atau WLAN, dan instalasi jaringan cepat kompatibel yang tinggi dengan belum ada infrastruktur radiasi biasa, khusus pengembangan pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN atau line of sight, security interferences atau pesawat sensitif terhadap cuaca, keterbatasan jarak 10 izin penggunaan frekuensi menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Mobile phone atau cell phone adalah perangkat elektronik portable yang berfungsi sebagaimana pesawat telepon normal yang dapat bergerak pada suatu area luas. Bandingkan dengan cordless phone. Kebanyakan mobile phone saat ini menggunakan kombinasi transmisi radio dan telepon sirkuit switching atau PTSN konvensional, walaupun paket switching sudah digunakan untuk beberapa bagian jaringan mobile phone, khususnya untuk layanan akses internet dan web. Voice, SMS, paket switching untuk internet MMS. Perbedaan telekomunikasi, fleksibilitas pemakaian, menggeser penggunaan telepon kabel, tidak dibatasi dalam suatu ruangan tertentu atau selama dalam area hotspot. Bentuk dan ukuran, jumlah pemakaian meningkat 2000 sampai 2005 kurang lebih 200 juta pelanggan. 2000 kurang lebih 800 juta. Jumlah network produksi meningkat bukan merupakan barang mewah tetapi menjadi part of life. Fasilitas layanan yang meningkat, internet dan multimedia, kapasitas memori yang memungkinkan penyimpanan memori telepon, pesan singkat atau SMS, gambar, aplikasi. Operator Indonesia. 1. EMPS Komselindo, 2. GSM atau Telkomsel Setelindo Excelcom, 3. GPRS Telkomsel Setelindo Excelcom, 3. SDMA Telkomsel Indosat Starone, Bakery Telkom Asia, CDA Telkomsel Plexi Indosat Star One, Bakery Telkom Asia, Mobile 8 Brand. GSM Operator. 1. 510 PT Kartika Ekamas, 500 sampai 01 PT Setelindo Indosat SI, 510 sampai 10 Telkomsel GSM, 510 sampai Excelcom Inde Excelcom, 510 sampai 15 Telkomindo, dan WhatsApp di ini. Ada juga WhatsApp dan SDMA 2000 Indonesia. Bisa dilihat di sini ada sumber PT Bakery Telkom, Indosat, PT Mobile 8 Telkom, PT Sampurna Telekomunikasi dan PT Smart Telkom, PT Telkom Indonesia. Area aplikasi mobile. Business to customer, personalisasi aplikasi e-commerce, misal membandingkan barang, bisnis barang digital, misal menjual aplikasi jasa MDIP, video MP3, ringtone, improvisasi layanan yang sudah ada, misalnya marketing sesuai dengan profil pemakai. Business to business, mobile supply chain management, mobile commerce, business to employee, mobile sales marketing, government dan service, dan polisi mengecek data SIM pemilik mobil, perawat mengecek data pasien. Aplikasi mobile phone, contoh email, instant message, online atau XP2P, file sharing, mobile entertainment. Tahun 2003, 3,5 juta diperoleh dari ringtone atau RBT, multiplayer games,
Content-based application, high impact visual games. Mobile killer application. Mobile enterprise terhubung ke berbagai kegiatan perusahaan seperti perlu akses email, database, dan AI. Pengaksesan file. Perlu mobile client untuk download view dan sinkronisasi dokumen. Menanggapi panggilan dan permintaan melalui layanan pesan. Perlu base data, optimis penjadwalan perpindahan. Perlu aplikasi location aware. Pengaksesan portal web perusahaan. Penggunaan aplikasi mobile worker melakukan pengecekan email, jadwal dan kondisi pertemuan antar rapat, mengatur pegawai, membaca atau menulis bisnis dokumen. Sales mempersiapkan pertemuan dengan pelanggan, mengunjungi ke tempat pelanggan, membaca dan menulis catatan bisnis, melakukan tugas administrasi, melakukan follow up tugas. Di sini juga ada mobile teknologi. Ada gambar-gambar QR, Android, dan phone, dan segala macam kunci email, dan lain-lain. Analisis kegunaan akhir PLN Mobile menggunakan metode EUCS atau yang disebut End User Computing Stratification. Pendahuluan berdasarkan topik pembicaraan tersebut menghasilkan sebagian besar computer sentiment. Media sosial adalah platform digital untuk mengekspresikan pendapat secara langsung yang menjadi pilihan setiap orang. Media sosial juga memungkinkan penggunaan untuk perasaan, kritik, emosi, pendapat atau kontribusi tentang suatu pengiriman langsung ke layanan atau produk dan layanan pelanggan sebuah perusahaan, orang atau hal yang berhubungan langsung dengan masalah. Berdasarkan ulasan di atas, manajemen menyediakan layanan komunitas ketenaga listrikan dapat bentuk opini publik terhadap penyediaan layanannya. Komentar tingkat pengungkapan publik di platform media sosial pada dasarnya bebas, faktual dan sesuai dengan kondisi. Namun komentar di media sosial belum dapat diambil secara mendalam, oleh karena itu perlu dilakukan analisis kepuasan penggunaan akhir aplikasi PLN. Mobile menggunakan metode dan User Computing Stratification atau EUCS. Dengan analisis ini, PLN dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi PLN Mobile serta memperbaiki sistem tersebut sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna akhir. Materi dan metode analisis kepuasan suatu proses penyelidikan dan pemetaan masalah atau informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan rinci mengenai suatu hal. Dalam konteks bisnis dan keuangan, analisis yang sering dilakukan untuk data keuangan dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. EUCS adalah End User Computing Stratification, merupakan alat untuk mengevaluasi kepuasan pengguna sistem secara keseluruhan yang didasari dengan pengalaman pengguna dari sisi aktif dalam menggunakan sistem, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem selanjutnya. Edge computing yang digambarkan di dalam suatu diagram bola ini dapat kita lihat metode End User Computing Stratification atau EUCS 1988 oleh Doll dan Torkshedewitz. 1. Dimensi konten mengukur ke pengguna ditinjau dari sisi isi dari suatu sistem. Dimensi konten juga mengukur apakah menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Dimensi eksekuari mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Hussein dan Tara 2018. Dimensi ini mencakup hal yang berkaitan dengan kelengkapan dari isi sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tersedia fitur yang mendukung proses pelayanan bagi pengguna. Sistem informasi konsisten. 3. Dimensi format mengukur kepuasan pengguna apakah tampil dari sistem memudahkan ketika menggunakan sistem sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dari pengguna. 4. Dimensi Ease of
AIS mengukur kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem seperti proses memasukkan data dan mengolah data untuk mencari informasi yang dibutuhkan dari Fitricia dan Haris 2018. Kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu, sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem untuk tepat waktu dapat dikategorikan sebagai real time, berarti setiap permintaan atau input yang dilakukan oleh pengguna akan langsung diproses dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama. Dari Harudin 2017. Metode penelitian ini melakukan pendekatan secara kuantitatif dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna akhir aplikasi PLN mobile dan faktor apa saja yang dapat meningkatkan dan berpengaruh pada kepuasan pengguna aplikasi PLN mobile. Penelitian ini terdiri dari metode kuantitatif, yaitu metode analisis data dan metode pengumpulan data. Penelitian akan menggunakan 5 dimensi dari End User Computing Satisfaction, yaitu usefulness, use of use, interface, quality, dan informasi quality untuk mengukur kepuasan pengguna akhir terhadap sistem yang digunakan. Dan di sini kita melihat Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi. Dan kita lihat juga diagram yang berisi konten, query, format, as of, dan timelines. Gambar ada juga hasil dan pembahasan. Uji normalitas model regresi memeriksa apakah ini nilai residual yang diperoleh dari hasil regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang residunya berdistribusi normal. Pada penelitian ini gunakan metode plot graphic untuk menguji normalitas data hasil uji normalitas. 2. Uji koliniaritas yang berdiagram percentage coefficient. Ada juga uji heteroskedisitas yang berdiagram dependent variable as of yang ditandai dengan regresi standar prediksi value. Gambar 4 hasil uji heteroskedisitas. Pembahasan hasil deskriptif tingkat kepuasan. Kepuasan penggunaan akhir terhadap konten aplikasi seluler PLN. Pengguna merasa puas dengan isi aplikasi mobile PLN miliknya. Presentasi termasuk dalam kategori puas. 102 responden menyelesaikan survei. Pada dasarnya konten aplikasi PLN sudah cukup besar dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Aplikasi PLN mobile berisi informasi yang dibutuhkan pengguna sebagai input. 2. Kepuasan penggunaan aplikasi PLN mobile dengan akurasi. Pengguna merasa puas terhadap keakuratan aplikasi PLN mobile dengan presentasi yang sama dengan atas, di mana 102 responden mengisi kuesioner dan skor keseluruhan dicapai dengan skor sempurna. Format kepuasan penggunaan PLN untuk aplikasi mobile. Pengguna puas dengan format tampil aplikasi PLN mobile dengan kategori puas, di mana 102 responden menjawab survei dan skor keseluruhan dicapai dengan skor Kepuasan penggunaan PLN terhadap aplikasi PLN mobile dengan kemudahan penggunaan. Puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi PLN mobile. Presentasi ini termasuk dalam kategori puas dan 102 responden mengisi kuesioner dengan skor total ideal. Variabel kemudahan penggunaan menunjukkan nilai tertinggi, namun masih perlu ditingkatkan agar perlu dapat dengan mudah menggunakan aplikasi PLN mobile. Kepuasan pengguna ponsel PLN terhadap ketepatan waktu. Pengguna puas dengan kemutakhiran aplikasi PLN mobile. Presentasi besar untuk dalam kategori puas. 102 responden mengisi kuesioner dengan skor keseluruhan sempurna. Pengguna aplikasi seluler PLN merasa puas dengan waktu meski presentasinya cukup tinggi. Dalam hal ini masih perlu ditingkatkan karena pada dasarnya tentang ketepatan waktu bicara dan kemudahan PLN seluler. Kontribusi terhadap pengembang terhadap dengan aplikasi PLN mobile perlu dilakukan perbaikan kembali dan memperhatikan permasalahan terkait masalah waktu penggunaan aplikasi mobile. Kesimpulan, kepuasan penggunaan PLN mobile berdasarkan hasil analisis
CS, dan skala Likert. Didapatkan hasil perhitungan kepuasan penggunaan aplikasi mobile PLN dapat diperoleh dengan keseluruhan yang dimana pengguna aplikasi PLN Mobile sudah merasa. Dan sampai sini presentasi saya. Jika ada mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat kepada penonton dan juga bisa mendapatkan ilmu di dalamnya. Dan saya Hermawati Borustepo. Terima kasih.